Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai manis. Hai. Balik lagi di Ngopi. Ngobrol tentang pengetahuan Islam. Nah, sebelumnya mau kenalin dulu nih. Perkenalkan, nama saya Marsha Salatu Zakia, tapi lebih akrabnya dipanggil Caca aja gitu biar kelihatan kita tuh lebih dekat gitu ya. Oh, jadi Kak Caca manggilnya ya, Kak Caca. Nah, di sebelah saya di sini juga ada rekan saya. Namanya siapa? Boleh kenalan? Saya hai dulu ke kamera. Hai, kenalin, nama aku Fani. Panggil aja Fani ya. Karena namanya singkat jadi ya udahlah Fani aja ya. Simple ya, guys. Ngomong-ngomong soal puasa nih, Kak Fani gimana puasanya, lancar nggak? Alhamdulillah, untuk puasa lancar. Kalau Kak Caca gimana puasanya? Alhamdulillah lancar juga. Wah, luar biasa ya. Wah, luar Fani biasa ya, sekali. Lancar. Semoga sobat manis di rumah juga puasanya lancar ya. Apalagi ini Ya. udah mau lebaran ya, harus Udah lebih mendekati semangat. Lebaran berapa hari sih? Sekitar 1 minggu lagi ya lah. Semingguan lagi lah kita lebaran ya. Kak Iya. Fani udah punya baju lebaran belum nih? Aduh, belum ini. Tenang aja, masih ada waktu seminggu lagi ya buat beli Oke. baju lebaran. Iya, siap-siap aja ya. Iya, karena bentar lagi kita lebaran guys. Semangat puasanya ya. Semangat. Ngomong-ngomong saya mau nanya nih sama Kak Fani. Kak Fani pernah nggak sih ngalamin hal yang ketika Kak Fani melakukan suatu maksiat atau kesalahan lalu Kak Fani tuh mendapatkan balasannya gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau kayak gitu pernah ya. Jadi dulu tuh aku tuh mau jalan sama teman gitu, mau jalan-jalan. Tapi kan otomatis aku izin dong sama orang tua aku. Harus Nah, dong. sama orang tua itu nggak diizinin gitu loh, kayak nggak usah, udah diam aja di rumah gitu. Tapi aku tuh kayak ngeyel pengen ikut ya, saking pengennya ya itu aku mau ikut. Nah, pas di perjalanan tuh aku tuh kayak dapet karmanya mungkin ya, aku tuh jatuh dari motor nih, bekasnya aja masih ada gitu. Jadi tuh Kak Fani dapat karma, bukan karma ya, tapi kifarah dari Allah karena Kak Fani tuh nggak dengerin apa kata orang tuanya. Kalau orang tua bilang nggak boleh ya jangan dong gitu. Ya, jangan dicontoh ya. Tapi Kak Fani tahu nggak sih ada yang namanya suatu balasan dari Allah, tapi balasan itu tuh malah bikin kita tuh enak gitu, nikmat, kayak nikmatnya tuh luar biasa gitu. Tapi itu tuh sebenarnya azab atau balasan dari Allah, tahu nggak? Yang bener apaan? Beneran, apaan tuh? Iya betul guys, itu adalah istiraj. Jadi istiraj itu adalah kenikmatan dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya guys, jadi maksudnya kenikmatan dalam murka Allah itu gini guys. Misalnya kalian itu kayak banyak harta, terus kalian uang jajan kalian banyak. Ya contohnya tuh kayak Kak Fani tuh Iya. banyak uangnya sampai orang lain tuh Enggak pengen. juga ya. Iya, misal. Jadi Kak Fani tuh banyak uang gitu, banyak segalanya lah, punya teman banyak, punya harta yang banyak, orang tua yang harmonis Ya, gitu. Pokoknya alhamdulillah. sampai orang-orang tuh pengen banget jadi Kak Fani karena hidupnya enak banget, bergelimang harta gitu. Tanpa disadari, padahal Kak Fani tuh belum pernah melaksanakan sholat, jarang melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi analoginya tuh kayak Allah tuh udah gak peduli, Gak peduli gitu lagi sama Kak mungkin Fani. ya. Jadi mungkin biarin aja. Lo kalau misalkan mau berbuat maksiat ya udah gitu. Nih gue kasih lo bergelimangan harta, tapi gue udah gak peduli lagi sama lo, analoginya tuh kayak gitu. Jadi Kak Fani tuh bergelimang harta padahal Kak Fani jarang sholat gitu loh. Pemisalan ya guys ya. Enggak, sebenarnya Kak Fani rajin sholat ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang bolong juga sih. Astagfirullah, Kadang-kadang bertaubat, tapi kan ya. bertaubat deh. Ya, aku mau tobat sih sebenarnya. Nah, jadi guys, sobat manis, jadi apa tadi, istiroj ya? Iya, Istiroj istiroj. itu merupakan bentuk murka Allah, tapi bentuknya itu berupa nikmat gitu. Jadi buat sobat manis nih yang merasa misalnya saya kan ya kayak sholatnya bolong-bolong, Iya, tapi puasanya tapi bolong. gue kayak dapet harta kok banyak banget Iya, ya. dari mana gitu? Iya, itu cara kita tahu kita kena istiraj tuh kayak gitu ya, dari Iya. dalam hati kita yang paling dalam, harus introspeksi diri, harus sadar dong kenapa gue dikasih harta yang banyak tapi gue jarang sholat, kenapa nih, ya gitu. Harus jaga-jaga ya, jangan kayak apa sih harta-harta gue Iya, gitu, hasil kerja keras, padahal ya gitu. Ya padahal gitu ya, Iya. dia lagi istiraj. Makanya ketika teman-teman dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, misal teman-teman tuh kayak ngerasa ya Allah hidup gue kok gini banget gitu, kayak aduh tiap hari kena ujian, tiap hari kena masalah, yang ini kelar, yang itu datang datang lagi. tenang aja. Jadi
semakin kita beriman, maka Allah itu akan semakin menggeprek kita dengan masalah-masalah yang muncul gitu. Jadi itu tuh akan ada hikmah di balik semua itu. Benar kan Kak Fani? Iya dong, bener banget. Jadi buat sobat manis nih, jangan khawatir ya kalau misalnya kalian lagi misal ada permasalahan yang mungkin kalian tuh kayak gimana sih ini masalah datang lagi. Jangan kayak ngeluh ya, itu tuh kayak bentuk kasih sayang Allah sama kita gitu loh. Coba mereka yang lagi istirahat, bahkan mereka aja udah kayak Allah bodo amat, ya udah gitu. Lo gue nih gue kasih lo harta, gue gak peduli lagi nih sama lo. Iya, mereka aja mungkin gak sadar cara mereka menghasilkan harta itu dengan cara yang gak bener mungkin ya kan. Masih betul. Ada kan sekarang misalnya kayak selebgram, tiktokers kayak gitu, misalnya kayak joget-joget depan kamera ya. Maaf ya, kita bukan menjelekan ya, tapi emang faktanya gitu kan ya. Kelakuan mereka itu tidak mencerminkan seorang muslim gitu ya. Apalagi perempuan-perempuan yang ya hobinya pergi kemana sih? Klub kayak gitu tuh nggak baik banget ya guys. Pokoknya, itu sangat salah. Pokoknya kita tuh harus memperbanyak amalan-amalan, apalagi sekarang kan lagi bulan Ramadan. Ramadan. Jadi kita tuh harus memperbanyak ibadah. Nah, jadiin Ramadan ini sebagai ajang buat kita tuh semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadiin bulan Ramadan ini sebagai ajangnya kita untuk berlomba gitu. Dalam lomba itu kayak mencari keridhaan Allah, bener gak sih Kak Caca? Apalagi kan semalam malam Lailatul Qadar ya kan. Nah, si sahabat manis pada tadarus kan nih? Ya pokoknya 10 hari terakhir bulan Ramadan sobat manis di malam-malam ganjil harus memperbanyak ibadah. Sebenarnya ibadah tuh harus harus banget dong, wajib banget. Harus rajin beribadah, tapi nih kalau yang lebih utama, lebih spesial gitu, kita berdoa, banyak berzikir, banyak bersolawat di malam Lailatul Qadar itu ya. Yang kita nggak tahu, pokoknya kalau sobat manis harus pokoknya setiap walaupun nggak tahu ya, tapi tahu kapan, tapi perbanyaklah ibadah di malam-malam tersebut gitu. Bisa kayak sholat tahajud kayak gitu kan. Apalagi kita yang masih muda gitu masih perjalanannya masih panjang gitu. Tapi nih kalau istighfar kira-kira gimana ya caranya supaya kita tuh bisa bertaubat? Apakah Allah akan memaafkan kita atau enggak gitu setelah kita sadar kalau misalkan kita tuh istighfar? Ada caranya nggak sih ya? Kalau menurut aku mah ya simpel aja sih. Kalau misalnya kita mau Allah balik sayang lagi sama kita cuma perbanyak ibadah aja. Kita tobat sama Allah, kayak minta maaf, minta ampunan. Karena Allah itu maha pemaaf ya kan. Pemaaf, maha mengampuni dosa ya. Salah ngomong lagi. Salah ngomong, maaf ya sobat manis. Ya Allah kan maha penerima taubat buat umatnya. Siapapun yang mau bertaubat silahkan. Kita bisa sholat taubat, bisa dengan hal-hal kecil kayak kita sholat tepat waktu aja itu udah kayak Allah tuh udah bahagia banget gitu ya. Betul banget tuh. Jadi kalian jangan lupa untuk memperbanyak ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan lupa untuk sadar, introspeksi diri, apakah harta yang kita dapatkan itu benar-benar harta yang utuh atas doa-doa kita, ataukah hanya istighfar aja. Terus buat sobat manis juga ya, jangan lupa untuk bersyukur gitu, karena gimana ya, walaupun keadaannya misal lagi buruk, apapun kondisinya ya kita harus tetap bersyukur gitu. Karena apa yang Allah kasih, pasti Allah itu ngasih, misal kayak ngasih ujian nih, pasti Allah ada itu ada jalan keluarnya. Terus karena kita itu adalah orang-orang yang terpilih. Jangan lupa bersyukur, dan karena bersyukur itu bukan hanya sekedar materi gitu kan. Kadang kita dikasih temen yang baik, dan kita bangun tidur masih dikasih oksigen yang gratis aja tuh udah kayak itu udah termasuk rezeki juga ya. Coba kalau misalkan oksigen beli, kira-kira gimana, uang kita tuh habis mungkin ya buat beli oksigen terus. Sedangkan kita kan bernafas setiap hari, setiap detik mungkin ya nggak bisa dihitung lagi lah. Dan gimana ya, kalau misalnya kita dikasih sakit nih, teman-teman tuh jangan kayak ngeluh, aduh saya mah sakit. Iya, pokoknya karena itu tuh dosa kita tuh lagi dikurangin gitu. Nah teman-teman, itu aja kayaknya obrolan dari kita ini di ngopi hari ini. Ya, untuk misalnya ada kesalahan kata mohon maaf ya, dan semoga dalam obrolan kita kali ini ada yang bisa diambil hikmahnya misalnya teman-teman lagi kebingungan kenapa gue hidupnya susah terus. Nah teman-teman itu lagi diuji untuk semakin taat gitu. Oke. Mungkin sekian ya dari kita. Ya, obrolan kita hari ini.
Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat. Bye bye.